jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya percaya ada kemenangan besar yang akan Tuhan kerjakan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Tadi malam Tuhan sudah bekerja luar biasa bagi umat-umatnya. Dan hari ini umat Tuhan, mari kita berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin. Sebab Tuhan hadir. Biarlah Tuhan yang akan membangkitkan kita semua kembali. Revive us again, Lord. Kasih tahu kiri kanan kita, mari kita akan terima lawatan Tuhan. Mari salam kiri kananmu, Bapak Ibu Saudara, siap terima lawatan Tuhan. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat kami. Engkau akan menjamah setiap kami Tuhan. Kami berserah pada pagi hari ini, tubuh, roh dan jiwa kami Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Mari kita sembah dan agungkan Dia. Haleluya. Sadar ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari angkat tanganmu, nyatakan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Sebab Dia layak disembah. Mari bermazmur bagi Dia. Mari naikkan pujian dan hormat. Sebab Dia Allah yang bertata. Sebab Dia Allah yang berkuasa. Sebab Dia Allah yang tiada tandingannya. Dia akan memberikan roh-Nya senantiasa untuk menguatkan kita, sehingga setiap umat pilihannya tidak akan pernah menyerah. Sebab roh yang besar ada di dalam kita. Oh, haleluya. Haleluya. Nyatakan layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepada
kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan melawat kami semua yang ada di tempat ini. Semua yang percaya bersama kita katakan amin. Amin, haleluya. Saat Roh Kudus bekerja, saat pencurahan Roh Kudus bekerja di tempat ini, kita akan dilawat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita masuk di dalam hadiratnya Tuhan pagi hari ini. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah. Mari lebih sungguh lagi Bapak Ibu. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang tinggikannya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, haleluya, dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Yes, haleluya. Haleluya. Bersemangat untuk memuji Tuhan. Yes. Kita mau rasakan lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Haleluya. Ayo lebih sungguh lagi. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang tinggikannya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Amin. Sebab kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan. Yes. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Saat, amin, dan jiwa pun bersuka. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Kita mau rasakan lawatan Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan. Mari lebih sungguh lagi. Kita nyatakan pujian ini. Haleluya. Saat hati bersyukur. Boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Amin. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Amin, haleluya. Kita nyatakan Tuhan hadir dalam pujian umat. Sekali lagi lebih sungguh. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan yang paling meriah. Haleluya. Haleluya. Yang siap terima gerakan dari Allah katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Percayalah, ada gerakan roh Allah yang akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Amin. Mari dengan sepenuh hati jemaat Tuhan, nyatakan. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban bersama.
nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and To the west, there is revival Mari in the coba Tuhan, land. revival. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, There is revival in mari the jemaat Tuhan yang keras, there is revival. There is revival. There is revival. There is Ada gerakan, there is revival. There is Lebih lagi, there is revival. There is There is revival. There is revival. There is revival. There is Come on, there is revival. There is There is revival. There is There is revival. No, There is there is revival. Sekali lagi. There is revival in the land. Percaya saudaraku, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami di tempat ini. Sebab ada gerakan roh Allah di tempat ini Tuhan. Mari Engkau hampiri umat-umat-Mu. Mereka yang membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan curahkan atas hidup jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami mau terus berkata, kami mau terus percaya. Tuhan sumber satu-satunya pengharapan kami. Tuhan satu-satunya sumber doa kami. Sebab kami mau nyatakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Mari angkat tanganmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih sungguh lagi. Sekali Yesus. Amin Tuhan. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin. Setiap musim kehidupan, amin. Ku kuat maupun lemah, tetap percaya. Tetap Yesus, Kau yang selalu mempesona hati kami Tuhan. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, mari nyatakan dengan imanmu. Amin. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya
kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya. Kami mau nyatakan dengan iman kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menurunkan Roh Kudus-Mu atas kami, yang akan memberikan pengharapan, yang akan memberikan jalan keluar setiap bagi kami Tuhan. Sekarang kami ada Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Saya jemput semua bangkit berdiri jemaat Tuhan. Sekali selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Mari nyatakan dengan iman-Mu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mungkin saat ini engkau sedang menghadapi kesesakan. Mungkin saat ini engkau sedang menghadapi pengerumulan. Mungkin kau saat ini sakit. Mari bangkitkan iman. Mari percaya. Ada Roh Kudus-Nya Tuhan yang akan memeteraikan, yang akan meneguhkan, yang akan menghibur setiap kami Tuhan. Kami percaya. Kami beriman Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Biar lawatan terjadi di tempat ini. Roh Kudus-Mu Kau turunkan atas setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Biar jemaat-jemaat-Mu Tuhan terus berkata dan percaya bahwa sekali Yesus, tetaplah Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan-Mu. Tuhan tidak pernah membiarkan-Mu jalan sendiri. Mari tetap beriman dan nyatakan. Kita angkat pujian ini. Sekali. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan. Amin. Mari kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Takkan hilang karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Lebih sungguh lagi kita nyatakan pujian ini. Sekali Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka beriman. Mereka percaya. Harapan mereka tidak akan hilang bersama dengan Engkau Tuhan. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari lebih sungguh nyatakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh
Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sungguh menikmati kehadiran-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, nyatakan lebih sungguh lagi. Sekali saya undang hamba-Nya. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau bertakhta atas pujian kami. Ketika kami memuliakan Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap keberadaan kami. Kini kami akan duduk tenang, diam di dalam hadirat-Mu yang indah. Siap mendengar Engkau berfirman melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa dari tempat maha tinggi. Yang akan memberkati kami. Yang akan meneguhkan kami. Yang akan membangunkan kami kembali. Terima kasih Tuhan. Kami menolak segala kuat kuasa kegelapan yang mencoba mencuri benih firman dari antara kami demi nama Tuhan Yesus. Dan dengan kuat kuasa-Mu, kami percaya Kau akan memberkati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Pagi ini kita akan dilayani oleh Pendeta Janus Juniman. Perkenalkan saya sebentar memperkenalkan beliau. Beliau sempat melayani ya cukup lumayan lama di Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem di Bogor sebelum Tuhan memimpin beliau untuk memulai sebuah pelayanan baru di antara anak-anak muda yang ada di Bandung. Dan sekarang beliau melayani di Bandung menjadi Gembala Sidang JKI yang ada di Bandung, Next Gen. Dan beliau juga sempat menulis beberapa buku yang diterbitkan oleh Andi Offset. Mari kita sama-sama sambut Pendeta Janus dengan tepuk tangan. Oke, selamat melayani. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom semuanya. Baik, puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani Bapak Ibu, Saudara semua yang ada di tempat ini. Dan tentunya kita semua siap dengar firman Tuhan. Amin. Amin. Oke, tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, ada foto mungkin yang bisa ditampilkan. Ini adalah foto keluarga. Jadi ini saya dengan istri saya namanya Maria Magdalena. Dan kami dianugerahkan 3 orang anak. Anak yang pertama itu yang perempuan namanya Chelsea Clarissa Aurora Fidelin. Wah itu dia, panjang namanya dan susah gitu. Oke, panggilannya Chelsea. Dan saat ini dia SMP kelas 3 dan bulan depan udah SMA kelas 1. Jadi SMP-nya di SMPK 1 BPK Penabur, SMA-nya masuk SMA K1 BPK Penabur. Nah yang kedua namanya Theodore Jason Junman. Namanya susah-susah memang.
Theodore Jason Junman. Saat ini dia udah kelas 1 SMP naik kelas 2 SMP. Dan yang ketiga adalah Trevor. Nah ini yang saya bawa ke sini. Trevor saat ini namanya Trevor Xavier Novender. Wah susah lagi namanya gitu. Dan saat ini kelas 2 naik kelas 3 SD gitu. Jadi kami sekeluarga melayani di Kota Bandung. Kami melayani anak-anak muda, mahasiswa, mahasiswi. Jadi mereka yang punya tantangannya sendirilah karena memang anak muda zaman sekarang berbeda dengan anak muda zaman tahun 90-an, 80-an. Jauh berbeda sekali. Dan sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, saya meminta kita akan lihat tayangan terlebih dahulu. Tayangan terlebih dahulu tentang hari Pentakosta. Oke, saya persilakan. John, wake up. All of you. Wake. Come. What are we doing? We're praying. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our bread. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. Now we can leave this place. Now spread his word. Oke, tayangan tersebut adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Jadi sebenarnya di Israel ada 3 hari raya utama. Oke, kalau bisa ditayangkan slide-nya. Yang hari raya pertama adalah hari raya Paskah. Di mana hari raya untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Itu hari raya Paskah. Yang kedua adalah hari raya Pentakosta, yaitu hari raya ucapan syukur. Di dalam perjanjian lama itu hari raya ucapan syukur atas hasil panen gandum dilakukan 7 minggu sesudah hari raya Paskah. Hari Pentakosta sama dengan hari raya pengucapan syukur yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka memulai untuk menyabit gandum sebagai ucapan syukur atas hasil panen gandum mereka. Nah dalam bahasa Yunani Pentakosta berarti hari ke-50. Karena itu dikenal dengan hari raya 7 minggu. Hari raya ini dirayakan sesudah persembahan seberkas jelai pada hari raya roti tidak beragi. Perayaan ini menandakan akhir panen dan permulaan persembahan hasil menurut musim. Hari raya sehari ini dijalankan seperti hari Sabat dengan pertemuan suci di kemah pertemuan. 2 buah roti tidak beragi dipersembahkan bersama dengan 10 ekor binatang yang layak untuk kurban bakaran dan 2 ekor domba jantan berumur setahun untuk korban keselamatan. Jadi para imam mendesak orang banyak untuk mengingat orang yang memerlukan pertolongan pada perayaan ini. Seperti yang mereka harus lakukan pada semua hari raya ziarah. Nah hari raya yang ketiga adalah
hari raya panen. Oke. Hari raya yang pertama Paskah, yang kedua Pentakosta, dan yang ketiga hari raya Pondok Daun. Sebagai ucapan syukur atas semua hasil panen. Nah, di hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem kepada kurang lebih sekitar ada 120 orang. Dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Mereka semua berkata-kata dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh orang lain. Kurang lebih ada 15 bahasa yang mereka ucapkan yang mereka tidak mengerti tetapi orang lain yang mengertinya. Diri dan berkhotbah lalu mengatakan bahwa hari ini jam 9 pagi tidak mungkin mereka mabuk oleh anggur manis karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Luar biasa, ini KKR yang luar biasa terjadi, 3.000 orang bertobat. Nah, inilah karya Roh Kudus. Mereka pun akhirnya memberi diri dibaptis dan bertekun dalam pengajaran para rasul serta hidup dalam persekutuan. Mereka semua berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bukankah ini dahsyat yang luar biasa yang terjadi setelah 40 hari Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para murid. Lalu akhirnya Yesus naik. Ya kan, mereka harus menunggu 10 hari sampai mereka dipenuhi dari kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dari situlah gereja Tuhan lahir. Gereja Tuhan, penginjilan besar-besaran terjadi. Dan Injil mulai masuk kepada daerah-daerah yang lain. Roh Kudus begitu dinamis dan bekerja dalam gerejanya. Karena itu gereja-gereja Pentakosta begitu aktif, begitu dinamis dalam menjalankan misi Tuhan. Supaya banyak jiwa bisa dimenangkan. Gereja sudah lama tertidur, gereja sudah lama memikirkan bahwa gereja itu hanya sekedar ibadah saja. Gereja tertidur bahwa mereka tidak sadar bahwa fungsi gereja adalah diakonia, koinonia, dan marturia. Bagaimana marturia mereka harus bersaksi keluar, memberitakan Injil Tuhan. Kalau kita perhatikan ada 3 pekerjaan Roh Kudus yang saya ingin bagikan pada kesempatan siang hari ini. Jadi pekerjaan Roh Kudus yang pertama adalah Roh Kudus menurunkan firman tertulis. Kita punya Alkitab. Oke, mengapa Tuhan memberikan kita Alkitab? Karena Dia telah memberikan kita potensi untuk mengerti kebenaran. Kita harus membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Firman Tuhan, firman tertulis, Alkitab yang kita punya. Itu bukanlah hanya sekedar sebuah buku atau sebuah file yang ada di dalam handphone kita. Dan kita bawa kemana-mana, tapi yang sering dibuka justru adalah WhatsApp, Facebook, Instagram. Alkitabnya cuma di-download doang dan dibacanya seminggu sekali. Itu pun kalau ingat. Sayang sekali bahwa gereja Tuhan kurang menyadari bahwa Roh Kudus, karya Roh Kudus adalah menurunkan firman tertulis Alkitab yang kita punya saat ini. Itu harus menjadi pegangan, standar kebenaran, dan hidup kita harus berbeda dengan dunia ini. Roh Kudus yang menuntun kita orang yang percaya untuk berjalan dalam kebenarannya setiap hari. Amin. Karena itu dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105 dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dengan adanya firman Tuhan, mungkin saat kita lagi menghadapi masalah sepertinya jalan di depan kita gelap, masa depan di depan kita gelap. Tetapi ketika kita baca, merenungkan firman Tuhan, firman itu yang menerangi jalan hidup kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan karena firman yang menuntun hidup kita. Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta menyadarkan dan sekaligus membangkitkan mereka
untuk belajar firman Tuhan di bawah kaki rasul-rasul. Kita sebagai orang Pentakosta jangan hanya terpukau dengan bahasa rohnya saja. Gitu. Tetapi bahasa roh baik, tidak salah dengan berbahasa roh, tetapi kita tidak cukup hanya berbahasa roh, tetapi juga kita harus belajar firman Tuhan. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi dalam gereja mula-mula, cara gaya hidup gereja mula-mula, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Pengajaran itu penting. Seringkali kita berpikir gini, pengajaran itu kan doktrin. Doktrin tidak penting, doktrin tidak menyelamatkan. Tapi betulkah doktrin tidak menyelamatkan? Ada satu mahasiswa yang bertanya kepada saya, Pak, doktrin menyelamatkan enggak? Saya jawab, iya dan tidak. Doktrin tidak menyelamatkan. Ya, benar juga. Apakah dengan kita menguasai semuanya itu doktrin kita pasti selamat? Tidak juga. Tapi doktrin juga bisa menyelamatkan kita. Karena kalau kita menginjili orang lain, kita harus menggunakan doktrin yang benar, ajaran yang benar. Karena orang tidak diselamatkan malah menggunakan doktrin saksi Yehova. Karena orang tidak diselamatkan melalui doktrin Mormon. Saksi Yehova, ya kita melihat bahwa saksi Yehova jauh berbeda dari gereja. Karena menganut pandangan Arianisme. Di mana Yesus Kristus itu bukan Allah, Yesus adalah ciptaan. Sebelum Allah Bapa menciptakan segala sesuatu dan Roh Kudus hanyalah tenaga aktif Tuhan. Jadi yang betul-betul Allah adalah Esa, itu adalah Allah Bapa. Yesus Kristus memiliki permulaan. Kebayang kalau kita penginjilan menggunakan doktrin saksi Yehova, apakah orang diselamatkan? Tidak. Karena doktrinnya berbeda, konsep tentang Allah Tritunggalnya berbeda. Konsep tentang Yesusnya berbeda, konsep tentang Roh Kudusnya juga berbeda. Nah, setelah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan mereka juga bersatu. Ada sacrifice juga, ada pengorbanan yang mereka lakukan bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sehingga tidak heran di setiap harinya ada di antara mereka yang rela menjual hak miliknya berupa tanah. Lalu hasilnya penjualan itu dibagi-bagikan kepada yang lain sesuai dengan kebutuhan. Luar biasa gereja ini. Bayangkan gereja mula-mula. Wow. Dan yang terakhir, mereka disukai oleh semua orang. Karena gaya hidup mereka yang sesuai dengan firman Tuhan, mereka berpegang, mereka duduk di bawah kaki rasul-rasul, mereka mau diajar, mereka mau belajar supaya iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jika sekarang ini kita sudah menerima Roh Kudus dalam diri kita, maka seharusnya ada perubahan yang besar terjadi di dalam gereja Tuhan. Saya bersyukur bahwa Pak Gani, kalau saya lihat ininya di warta gereja, itu Pak Gani banyak mengajar jemaat sama dengan apa yang saya dan istri lakukan di gereja, anak-anak muda. Anak-anak muda diajarkan juga doktrin, kami mengajarkan doktrin kepada jemaat. Gereja yang kami layani NGC di Bandung memberikan pemahaman doktrin supaya apa? Supaya mereka bisa tahu bahwa siapa sih Yesus gitu. Apalagi dengan banyak berkembangnya teologi kemakmuran bahwa datang ke gereja, ayo datang ke gereja ini, berdoa, kamu pasti kaya, kamu pasti diberkati. Semua tentang berkat, uang, harta, kekayaan, semuanya gitu. Bahkan kalau dilihat bahwa tanpa bermaksud menghakimi, bahwa banyak mungkin mereka tidak menyembah Tuhan di gereja tetapi menyembah mamon. Datang ke gereja ini, diberkati loh, kamu bakal kaya. Apakah gereja sama dengan tempat pesugihan? Gitu. Apakah gereja sama dengan Gunung Kawi? Begitu. Apakah konsep Tuhan di dalam diri mereka itu hanya sekedar pemberi berkat? Seperti Sinterklas. Gitu. Kalau Sinterklas kan setahun sekali cuma Natal. Kalau Yesus bukan hanya seperti Sinterklas. Setiap hari kita bisa menerima berkat, meminta berkat dari Tuhan. Apakah hanya sebatas itu saja? Siapa Yesus? Dia raja, dia imam, dia nabi. Seperti apa itu? Nah, itu yang kami ajarkan supaya jemaat bisa mengerti siapa Yesus yang mereka sembah. Siapa Allah yang mereka sembah gitu. Jadi iman mereka semakin kokoh.
semakin kuat, tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu, pengajaran-pengajaran yang kacau balau di zaman sekarang gitu. Apalagi di kota Bandung cukup banyak ajaran-ajaran yang wah, miring-miring, aneh-aneh begitu. Nah, kita perlu untuk kita belajar firman Tuhan dan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Jadi Roh Kudus, karya Roh Kudus adalah menurunkan firman tertulis yang setiap hari harus kita baca, kita renungkan, menjadi pedoman bagi kita dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Ada saatnya di mana mungkin kita bingung, kita kalut, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Roh Kudus memberikan kita iman. Roh Kudus memberikan kita pengharapan. Roh Kudus memberikan kita sukacita pada saat kita sedih. Dan kita bisa merasakan kasih Tuhan. Yang kedua, membangkitkan kita untuk kita bisa memberitakan Injil dan menjadi saksinya. Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Gereja tersebar di Asia sampai ke Eropa dan akhirnya sampai ke seluruh dunia. Bukti dari seorang yang dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang tersebut berani untuk bersaksi tentang Yesus. Kepada siapa? Kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya, kepada orang lain yang membutuhkan. Yang belum percaya yang membutuhkan kasih Tuhan. Kita bisa bersaksi kepada mereka, kita bisa memberitakan Injil kepada mereka. Di gereja ada satu anak muda yang kita menangkan, lalu akhirnya anak muda tersebut punya 11 temannya. Lalu akhirnya saya mulai mengadakan pendekatan-pendekatan, lalu akhirnya dibukalah sel grup di sana. Mereka mulai bertanya siapa Tuhan, kenapa sih kita harus berdoa dan semuanya. Jadi wow. Mereka 11 orang itu, anak muda itu gak pernah ke gereja. Mereka Kristen, keluarga mereka Kristen, tetapi mereka tidak pernah ke gereja. Jadi hari Sabtu itu mereka begadang sampai dengan jam 3 sampai jam 4 pagi, sampai subuh. Lalu mereka tidur, bangun jam 12. Bayangkan, ibadah jam 10. Ya udah beres, baru bangun. Jadi kagak ke gereja. Mereka tidak tahu siapa Tuhan, mereka tidak tahu firman Tuhan. Tetapi ketika saya mendekati satu orang, lalu akhirnya bisa memenangkan 11 lagi, jadi 12. Seperti Yesus dan ke-12 muridnya. Gitu. Jadi mulai tuh bikin PA, bikin cell group. Mereka banyak bertanya tentang Tuhan. Mereka mulai terbuka pikiran mereka. Oh seperti ini ya, seperti ini ya. Roh Kudus memenuhi kita untuk kita berani bersaksi. Roh Kudus membuat kita menyatakan diri, Roh Kudus membuat kita berani untuk kita menyatakan diri bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Pengikut Kristus. Jadi bersaksi bukan hanya sekedar apa yang kita katakan, tetapi juga nampak dalam kehidupan kita. Merintis gereja anak muda tidaklah mudah, tidaklah seperti yang dibayangkan. Pada waktu awalnya tahun 2012 saya mendapatkan suara Tuhan untuk merintis gereja anak-anak muda di Bandung. Saya berpikir, aduh Tuhan, sebenarnya saya tidak punya karunia untuk menggembalakan gitu. Saya lebih senang kalau saya jadi dosen aja gitu. Lebih senang ngajar gitu, ketemu mahasiswa, debat, wah memberikan pemahaman teologi, itu lebih asik tuh kan gitu. Tapi akhirnya saya ngobrol dengan istri juga awalnya kurang setuju juga. Aduh kita pindah ke Bandung, baru kita di Bogor ini kita dapat berkat rumah. Aduh masa kita harus tinggalin, ini kan gak enak banget gitu. Tetapi istri minta berikan saya waktu 1 tahun untuk saya juga berdoa. Coba Tuhan berbicara kepada saya juga gak? Gitu. Oke, saya sempat 2012 itu menjelang bulan Agustus. Itu akhirnya saya coba, saya ambil S2 di Sati. Ya kan, ambil S2 di Sati, lulus sampai tahun 2014 wisuda. Ada jeda waktu kurang lebih berapa bulan
Agustus sampai Agustus 2015. Saya terus merenungkan. Sampai akhirnya Tuhan berbicara, it's time for you to go. Inilah waktunya untuk kamu pergi. Siap Tuhan. Berapapun harga yang harus saya bayar. Istri konfirmasi, oke, ayo kita berangkat. Rumah yang ada berkat Tuhan. Kita jual, kita tinggalkan. Lalu akhirnya anak-anak kita pindah semua ke Bandung. Kita menyewa satu ruko di Bandung dan mulai bermodalkan 2 mahasiswi yang sebenarnya dulu saya ajar waktu SMA. Karena saya dulu guru agama SMA dan dua orang mahasiswi itu dulu adalah anak SMA yang saya ajar. Mereka kuliah di Maranatha, lalu akhirnya kita buka cell group dan akhirnya mulai terus sampai dengan sekarang. Memang ada banyak kekhawatiran bahwa ketika kita berangkat pergi ke Bandung dengan istri dan 3 anak, makan apa? Mau hidup bagaimana? Sejak di Bogor saya sudah apply untuk ngelamar jadi dosen, jadi guru agama dan segala macam. Satu pun tidak ada yang goal. Nggak ada panggilan, nggak ada apa. Ya sudah, tapi kita berangkat saja ke Bandung dengan apa yang kita punya. Lalu akhirnya ketika sampai di Bandung, beberapa hari kemudian saya dapat telepon dari satu sekolah internasional dan meminta saya untuk mengajar jadi Bible teacher di sana. Gitu. Puji Tuhan, haleluya. Oh inikah mujizat Tuhan? Saya harus berangkat dulu ke Bandung. Baru Tuhan bukain jalan. Sama seperti Yosua gitu. Menginjakkan kaki, lalu akhirnya sungai Yordan itu terbelah gitu. Mujizat Tuhan dinyatakan ketika kita berani melangkah gitu. Sampai akhirnya kita harus mengalami banyak kesulitan dalam perintisan. Tapi saya bersyukur punya istri yang tidak mengeluh gitu. Punya istri yang bilang, ya sudah kita berdoa saja. Sampai akhirnya dalam pergumulan kami dengan keterbatasan keuangan, kami berdoa, Tuhan, meskipun Tuhan membunuh kami di Bandung, gitu, tapi kami akan tetap setia melayani Tuhan. Meskipun saya istri 3 anak kita mati di Bandung, mati dalam keadaan melayani Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Rekan-rekan gereja, rekan-rekan kami hamba Tuhan yang ada di Bogor bilang gini, kamu nekat Jenus. Ingat loh, kamu punya istri dan 3 anak. Anak yang ketiga, Trevor, itu pada waktu berangkat ke Bandung usianya masih 8 bulan. Makanya ini anak bayi perintisan, anak perintisan. Betul-betul. Kan perlu susu, perlu pampers dan segala macam. Teman-teman kami bilang, bunuh diri kamu ke Bandung. Ya sudah, gak apa-apalah. Kalau mati-matilah, terpujilah nama Tuhan. Kalau hidup, kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan kami. Saya pikir, ya sudahlah. Sejak tahun 97 saya sempat kuliah di Trisakti, di seberang kuliah di Trisakti, saya ambil jurusan akuntansi. Lalu akhirnya saya dapat panggilan Tuhan pada waktu KKR Holy Fire. Yang tadi lagu yang dinyanyiin tuh. Revival, revival, revival in the land. Waktu itu GBI masih sering mengadakan konser-konser musik rohani. Disitulah Tuhan panggil saya. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau saya jadi hamba Tuhan. Saya rela lepaskan kuliah saya di Trisakti. Apapun harga yang harus saya bayar, saya akan lakukan itu untuk Tuhan. Saya uji 3 orang hamba Tuhan, saya berdoa, saya puasa, saya minta masukan dari beberapa hamba Tuhan. Dan semuanya orang tua saya, mama saya dulu masih Buddha, mama. Lalu akhirnya memberikan izin dan semuanya itu dimuluskan oleh Tuhan. Sampai yang terakhir formulir masuk sekolah tinggi teologi Tawangmangu itu enggak ada di gereja dan habis.
Waduh, ya sudah, mau daftar bagaimana? Tapi gembala sidang dulu Pak Sugiantono masih berusaha cari di kantornya. Dan keselip satu lagi formulir dan segera di fax. Kamu isi, cepat Om fax sekarang juga. Langsung diisi dan segala macam. Lalu akhirnya singkat cerita saya masuk ke Tawamanggu. Pada waktu saya angkat tas saya, koper saya mau pamitan sama papa. Papa saya bertanya gini, Dek, lu yakin mau jadi pendeta? Yakin Pak. Terus pas ini lagi di depan rumah, Dek, lu yakin mau jadi pendeta? Iya yakin Pak, yakin gitu. Terus pas mau ini naik angkot, Dek, lu yakin jadi pendeta? Waduh, kok papa sendiri nggak yakin ya? Gitu. Emang saya nggak ada potongan hamba Tuhan kah? Gitu. Terus sampai akhirnya, iya Pak, yakin. Dari sejak itu, saya bilang Tuhan pilih saya di antara seluruh keluarga besar papa maupun keluarga besar mama. Hanya saya yang jadi pendeta. Saya bilang, Tuhan, sekali saya melayani Tuhan, no turning back. Saya nggak akan kembali lagi. Ini one way ticket. Udah sekali melayani, sudah hidup mati saya untuk Tuhan. Sampai terus kami melayani. Sampai akhirnya ke Bandung pun kami berani. Karena kami mempertaruhkan bahwa hidup mati kami adalah untuk Tuhan. Banyak bergumul, iya, ya Nus, kamu melayani anak muda mahasiswa. Berapa kolektor mereka? Perpuluhan aja kagak ada. Gimana istri anak kamu bisa hidup gitu? Ya kalau dipikir ya benar juga sih gitu. Ya berapa persembahan anak-anak muda? Tidak cukup untuk membiayai hidup kami keluarga. Sampai dengan sekarang Agustus ini, tanggal 9 Agustus 2023 ini genap usia gereja NGC 8 tahun. Dan selama 8 tahun kami tidak pernah mengambil uang perpuluhan 1 sen pun. Karena persembahan dan plus perpuluhan itu untuk operasional gereja. Kalau kami ambil dari perpuluhan meskipun hak kami, gimana dengan kelangsungan gereja? Lalu gimana kami hidup? Saya juga bingung, kita juga bingung. Gimana ya saya bisa hidup? Banyak mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan. Tiba-tiba pada saat kita lagi bergumul tentang keuangan, saya iseng-iseng cek ke ATM, ada duitnya. Padahal nggak ada duitnya tadi pagi. Lalu akhirnya cek, siapa ya? Sampai saya tanya ke bank BCA, saya tanya, ini siapa? Nggak tahu Pak, nggak tahu ini dari bank mana begitu. Nggak bisa ditelusurin. Sampai sekarang kami tidak tahu siapa itu yang kirim. Untuk alat musik semua lengkap. Ada saja orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk melengkapi sarana ibadah gitu. Sampai hari ini kami bisa hidup gitu. Puji Tuhan gitu. Itulah ketika kita melangkah, kita tidak perlu takut gitu. Ketika Tuhan memberikan visi, Tuhan akan menyediakan provisinya bagi kita. Tuhan akan memberikan penyediaannya. Banyak kesaksian-kesaksian yang kami mau bisa sampaikan, tetapi karena waktu yang terbatas, tetapi kami hidup sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, mungkin gereja NGC 1 tahun sudah bubar. Kalau gereja NGC dibangun di atas bisnis, profit and loss, untung dan rugi, gereja NGC ya akan rugi terus. Kalau dari sisi bisnis akan selesai, tidak akan mungkin bertahan sampai dengan 8 tahun, apalagi harus melewati masa pandemi. Masa pandemi semua gereja online, termasuk gereja kami online, genjreng-genjreng gitar, pakai live Instagram, jeng jemaat. Jadi kami tetap melakukan itu. Sampai akhirnya jemaat mau memberikan perpuluhan. Sampai saya bilang gini, jemaat tidak perlu memberikan perpuluhan. Cukupi saja kebutuhan keluarga kalian. Tapi nanti Koko sama Cici gimana untuk hidup? Tuhan pasti akan mencukupkan segalanya. Sampai akhirnya ada satu orang yang mengirimkan telepon saya udah lama sekali. Lalu akhirnya tiba-tiba kontak dan memberikan sekian dolar
Kok bisa? Kok tahu? Wah, ini ajaib sekali. Sampai kirimkan dolar, lalu akhirnya kita kuruskan ke rupiah, lalu akhirnya kita belikan sembako dan kita bagikan kepada jemaat. Jemaat, saya tidak mau ada satupun jemaat yang kelaparan. Kita semua harus bertahan. Kita semua harus survive apapun yang terjadi. Karena mereka tidak bisa bekerja. Tidak boleh keluar rumah dan segala macam. Ayo jemaat satu persatu jam sekian ini datang ambil sembako. Dan mereka bisa bertahan. Waduh, udah nggak bayar perpuluhan sama gembalanya, dapat sembako pula. Dan itu bisa bertahan. Terpujilah Tuhan. Dan yang ketiga, Roh Kudus menolong kita. Oke. Nah, ingat bahwa kita bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan hanya apa yang kita lakukan saja, tetapi juga apa yang tidak kita lakukan. Apa maksudnya? Kalau kita melayani Tuhan, itu adalah tanggung jawab kita melayani Tuhan dengan asal-asalan, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kita atas pelayanan yang sudah kita lakukan. Betul? Tetapi juga Tuhan menuntut kita atas apa yang tidak kita lakukan. Tetapi Tuhan suruh kita lakukan, kita menolaknya dan kita tidak melakukannya. Itu pun kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Talenta yang diberikan tuannya kepada satu hamba yang menerima satu talenta. Dia menerima, dia tidak melakukan. Tetap dituntut kan? Jadi kita bertanggung jawab kepada Tuhan bukan hanya apa yang kita lakukan. Tetapi juga apa yang tidak kita lakukan. Jika kita tidak memberitakan Injil, ini pun harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Makanya saya sama istri, kita bisa bertahan hampir 8 tahun. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sampai adik papa, ooh istilahnya gitu. Adik papa perempuan, ooh saya jauh-jauh datang dari Jakarta ke Bandung. Sampai akhirnya membujuk saya, sudahlah masuk denominasi ooh aja. Terjamin kalau di Protestan. Saya bilang, enggak lah. Karena kita tidak untuk mencari uang. Tapi kamu harus pikirkan, kalau kamu ini masuk, bisa bantu. Lalu kami berpikir, tidak. Kami akan tetap bertahan. Kami percaya Tuhan pasti akan menolong gerejanya. Tuhan pasti akan menolong hamba-hambanya yang melayani dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, Roh Kudus menolong kita dalam menghadapi pergumulan dan pencobaan hidup. Roh Kudus sebagai penolong, Parakletos. Oke, minggu yang lalu Pak Gani sudah sampaikan khotbahkan Parakletos, penolong yang lain. Yang menyertai gerejanya untuk kita tetap setia sampai akhir. Ada satu buku bagus, Finishing Strong. Pengarangnya adalah Steve Farrar. Gitu, itu buku yang sangat bagus. Di dalam buku itu dijelaskan ada 3 hamba Tuhan. Semua orang tahu nama Billy Graham. Wah, siapa yang tidak kenal, siapa yang tidak dengar pendeta besar yang bernama Billy Graham. Tetapi bagaimana kalau Chuck Templeton? Bagaimana dengan Bron Clifford? Kagak dengar, baru dengar sekarang. Apakah kita pernah dengar Chuck Templeton, Bron Clifford? Wah, kita mungkin jarang. Chuck Templeton, seorang presiden seminari. Setelah mendengar Chuck Templeton, seorang pengkhotbah yang brilian dan dinamis. Bahkan disebut orang sebagai pengkhotbah muda yang berbakat di Amerika. Templeton dan Billy Graham sebenarnya teman dekat. Teman yang sangat dekat. Mereka mulai berkhotbah bersama di organisasi Youth for Christ. Nah, Bron Clifford adalah seorang penginjil yang sangat bertalenta juga dan sangat berapi-api. Banyak orang juga percaya bahwa Bron Clifford adalah penginjil paling bertalenta dan penuh kuasa yang akan menguasai gereja Tuhan selama berabad-abad. Wah, hebat banget ini orang. Orang sampai antri berjam-jam untuk mendengar khotbahnya Bron Clifford. Jadi Billy Graham, Chuck Templeton, Bron Clifford begitu terkenal di tahun 1945. Tapi pada tahun 1950, dalam kurun waktu 5 tahun, Chuck Templeton meninggalkan pelayanan. Dia mengejar karir di dunia radio.
Dia menjadi pembawa acara dan berita. Memberitakan pada dunia bahwa dia tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dan dia menjadi seorang yang ateis. Dia sudah tidak ada lagi di pelayanan. Bagaimana Brown Clifford? Tahun 1954. Clifford kehilangan keluarganya, pelayanannya dan kesehatannya. Bahkan dia kehilangan kehidupannya karena kecanduan akan alkohol. Tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan. Dia meninggalkan istrinya dan kedua anaknya yang Down syndrome. Tanpa uang sepeser pun. Pengkhotbah yang dulu terkenal ini meninggal dengan menderita sakit sirosis hati di usia 35 tahun. Di sebuah hotel kumuh di tepi kota Amarillo, Texas. Dia meninggal dalam keadaan yang menyedihkan, tidak terhormat, dan tidak terdengar lagi. Tahun 1945 ketiga orang ini dengan karunia yang luar biasa berkhotbah. Dengan tujuan membangkitkan gereja Tuhan. Wah, menjadi ribuan, wah banyak tersebar. Tetapi dalam kurun waktu 10 tahun, hanya satu dari mereka saja yang bertahan dalam pelayanan. Yaitu Billy Graham. Apa sih hal-hal yang seringkali mencoba menjatuhkan kita? Apa sih hal-hal yang mencoba membuat kita tertidur, kita tidak revive lagi. Kita tidak bangkit lagi bagi Tuhan. Apa sih yang membuat kita seringkali orang percaya jatuh, tertidur, terlelap dan akhirnya kita tidak melakukan apapun bagi pekerjaan Tuhan. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Kebutuhan kita, makanan, minuman, pakaian. Kalau kita lihat harga telur lagi naik, betul? Udah di atas 30.000. Tetap bersuka cita ibu-ibu. Oke, karena saya yang tiap hari ke pasar. Jadi saya, setelah antar anak-anak, saya ke pasar, belanja, bawa ke rumah istri yang ngolah, istri yang masak. Gitu. Jadi saya tahu harga-harga, buset sampai 33.000 sekarang 1 kilo. Atau mending beli daging ayam gitu. Ya kan? Nah ibu-ibu pasti, kok tahu sih di pendeta? Gitu. Oke, karena sering-sering ke pasar. Oke ya. Nah Matius 6 ayat yang ke-25 dikatakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Janganlah khawatir akan tubuhmu apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan sudah menjamin kita. Anak-anak Tuhan gak akan pernah kelaparan. Pandemi yang begitu berat kita sudah lewati. Masa Tuhan tidak pelihara kita sekarang. Jadi jangan khawatir tentang makanan, minuman dan pakaian. Kebutuhan itu sudah dijamin oleh Tuhan. Tapi kita perlu ingat bahwa Tuhan berjanji untuk menjamin kebutuhan hidup. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji untuk menjamin gaya hidup. Oke. Jadi kebutuhan hidup, makan, minum, pakai Tuhan jamin. Tapi kalau gaya hidup, Tuhan gak jamin. Gak ada satupun ayat yang gaya hidup yang harus jamin. Karena manusia gak pernah puas. Gak pernah puas. Mobil 1 pengen 2. Mobil 2 pengen 3. 3 pengen 4. Rumah 1 pengen 2, pengen 3. Manusia pada dasarnya tidak pernah puas. Dan yang kedua bukan hanya kebutuhan hidup yang sering kali kita meninggalkan Tuhan, mundur. Mana saya udah berdoa tapi Tuhan tidak cukupi saya. Tapi pencobaan hidup. Pencobaan hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa semua yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat ke-16, sebab semua yang ada dalam dunia ini itu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Yesus pun dicobai oleh ketiga hal ini. Pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, keinginan daging, iblis tawarkan, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Nantangin iblis. Mungkin kalau Tuhan Yesusnya gaya anak muda gitu, jangankan ubah batu ini menjadi roti. Mau roti rasa apa? Rasa coklat, stroberi, mau keju. Wah, mungkin Yesus bisa bikin roti yang terbaik. Gitu. Mungkin roti-roti yang sekarang belum ada, Yesus sudah bikin.
Yesus dicobai oleh keinginan daging. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Keinginan mata, semua kerajaan dunia ini dan kemegahannya akan aku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Keinginan mata kan, apa yang dilihat. Dan juga keangkuhan hidup. Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, di atas gunung yang tinggi. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kesombongan. Yesus pun diuji. Yesus menang. Karena itu apa yang di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Yang ada dalam dunia keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita pun harus menang. Karena Yesus pun sudah menang. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17, ini yang menjadi ayat kita yang terakhir. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Semua yang kita lihat di dunia ini, semua yang berharga, semua pun akan hilang lenyap. Apa yang kita banggakan di dunia ini? Emas. Kita punya emas batangan yang banyak, di sorga nanti emas jadi lantai. Cuma lantai kita injek-injek. Gitu. Apa yang kita banggakan? Permata. Semua perhiasan. Semua nanti juga ada di sorga dan ya tidak akan menjadi hal yang biasa saja. Apa yang kita kejar di dalam dunia ini? Kita hidup di dunia tidak terlepas dari masalah dan pergumulan. Namun kita harus tetap kuat dan setia. Melakukan amanat agung Tuhan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin. Mari gereja Tuhan kita bangkit. Roh Kudus menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Sampai pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Bangkitkan kita kembali. Roh Kudus dicurahkan, membuat gerejanya bangkit. Jangan tertidur. Banyak pergumulan, banyak kesusahan. Namun gereja Tuhan harus tetap kuat. Amin. Mari kita sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan. Saya persilakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa kami sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang membuat kami mengerti. Untuk kami bisa bangkit. Sebagai gereja Tuhan kami tidak boleh tertidur. Kami bangkit. Karena Roh Kudus sudah menurunkan firman tertulis Alkitab untuk kami baca. Menjadi pedoman bagi kami. Roh Kudus juga membangkitkan kami untuk kami pergi memberitakan Injil Tuhan. Dan menjadi saksinya yang hidup. Dan Roh Kudus juga menolong kami gereja Tuhan dalam menghadapi pergumulan dan pencobaan hidup. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa akan ada kebangkitan yang besar. Akan ada pemulihan terjadi bagi gerejamu Tuhan. Di mana-mana, baik gereja Tuhan yang ada di Jakarta ini. Gereja Tuhan yang ada di Elroy, di Grogol ini. Gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, yang bahkan di seluruh dunia ini. Gereja Tuhan merayakan hari Pentakosta. Bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu Kebangkitan yang Besar. Sudah? Siap? Oke. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sebelum nanti saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita minta Tuhan curahkan rohnya atas kita. Tuhan Curahkan rohmu atas manusia di bumi, biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar. Amin Tuhan. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tuhan curahkanlah rohmu. Curahkan rohmu. Saudara saya serahkan kepada Bapak Gembala. Anak-anakku menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan,
Kita sudah melewati masa-masa yang sulit di dalam 3 tahun terakhir ini. Dan sebelum kita akan berpisah satu sama lain, mimbar ini sudah sekian lama tidak dibuka. Untuk mereka-mereka yang rindu untuk didoakan. Mereka-mereka yang datang dengan kebutuhan-kebutuhan khusus. Mereka yang punya pergumulan-pergumulan pribadi. Oleh karena itu pada pagi ini saya tergerak untuk membuka mimbar ini. Kalau saudara-saudara sekalian memerlukan pertolongan khusus dari Tuhan. Saudara perlu jamahan khusus dari Tuhan di dalam hidupmu. Kalau saudara sakit dan perlu jamahan Tuhan secara khusus. Mungkin perlu miracle, mungkin perlu mujizat. Saudara boleh maju ke depan. Kalau di depan mimbar. Dan nanti kita akan bersama-sama berdoa. Kalau saudara-saudara sekalian punya pergumulan-pergumulan di dalam hidup pribadimu. Di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu. Di dalam bidang-bidang hidupmu. Engkau rindu dilawat oleh Tuhan. Engkau rindu dijamah oleh Tuhan secara khusus dalam hidupmu. Saya memberi kesempatan kepada saudara-saudara sekalian untuk didoakan sejenak. Dan izinkan kami untuk menumpangkan tangan. Ketika lagu ini dinyanyikan, curahkanlah rohmu Tuhan. Saudara-saudara sekalian boleh maju ke depan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang
gembalakan hadiratnya jemaat Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, sembah Dia. Kuasa Sembah Dia. Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Di dalam hadirat Tuhan, ada satu kata yang diberikan Tuhan di dalam hati saya untuk diungkapkan kepada Anda. Satu kata itu adalah keterikatan. Kalau ada di antara saudara-saudara sekalian sedang terikat oleh sesuatu, siang ini Tuhan akan bebaskanmu. Kalau firman ini bagimu, keterikatan. Keterikatan. Di tempat engkau berada, katakan, Tuhan, aku mau lepas dari keterikatan ini. Haleluya. Shiratakaya purayata yanabuya sharada radata payasa. Ikurayata kurata payasa. Ikuraya puyasa. Kuasa Roh
Haleluya. 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 Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam doa, mari menyembah satu Tuhan, satu Raja. Haleluya. Kami kita dengan Roh Kudus, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Sembah Haleluya. Haleluya. Dia, Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sudah melawat kami pada siang ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu dinyatakan. Kami percaya yang lemah sudah dikuatkan. Kami percaya yang sakit juga boleh peroleh kekuatan, bahkan kesembuhan daripada-Mu. Mereka yang susah dihiburkan, mereka sedang terikat dilepaskan oleh kuasa Allah. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran ini. Berkati di dalam hidup pribadi, keluarga dan pelayanan beliau. Terima kasih Bapa. Dan berkati kami semua. Bangkitkan kami semua Tuhan di event Pentakosta ini. Sehingga kami boleh menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang kuat. Jemaat-jemaat Tuhan yang berkemenangan di dalam kehidupan kami. Jemaat-jemaat Tuhan yang tidak kalah oleh masalah, oleh pencobaan, oleh pergumulan hidup. Jemaat-jemaat Tuhan yang menang di dalam pergumulan-pergumulan hidup dan boleh menjadi saksi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita percaya jemaat Tuhan bahwa berkat sudah kita terima pada hari ini. Amin. Amin. Roh Kudus biarlah terus bekerja di dalam kehidupan kita. Biarlah kebangkitan dimulai dari diri kita masing-masing. Amin. Di dalam keluarga kita ingat hari ini biarlah kita jadi berkat dimanapun kita berada. Kita bawa api Roh Kudus dimanapun kita berada. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa sudah memberkati kita semua untuk terus jadi saksi berapapun harganya. Amin. Puji Tuhan, mari pada saat ini kita akan menyediakan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Yang nanti kita akan berikan melalui amplop persembahan maupun melalui QR Code. Nanti juga setelah ibadah ini selesai bisa diberikan, dan terlebih dahulu kita berdoa untuk setiap persembahan yang akan diberikan jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami merasakan Tuhan lawatan-Mu yang luar biasa pada saat ini.
Namun kami percaya tidak akan berhenti pada saat hari ini saja Tuhan. Namun ketika kami mau Tuhan bergerak, kami mau Tuhan terus Tuhan menjadi saksi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan nyatakan Tuhan karunia-karuniamu yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Mujizatmu yang dahsyat pasti terjadi. Dan jemaatmu Tuhan pada saat ini Tuhan yang setia memberikan persembahan syukur Tuhan. Bagi Tuhan pekerjaanmu di dalam rumahmu yang kudus yang kami tempati ini Tuhan. Bila setiap persembahan yang diberikan Tuhan, Tuhan yang akan berkati, Tuhan yang akan senantiasa cukupkan Tuhan di dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan menyaksikan El Roy News. Kami persilakan. Baik, kita sudah menyaksikan El Roy News. Adakah jemaat Tuhan di tempat ini yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya. Sekali lagi, ada di sebelah kiri saya, boleh berdiri. Selamat datang. Boleh berdiri, kita beri sambutan hangat, tepuk tangan, selamat datang pada saudara kita yang baru hadir. Biarlah tempat ini bisa jadi rumah untuk bertumbuh bagi saudara kita. Amin. Puji Tuhan, kita sampai di ujung ibadah kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau kita sebelum pulang Bapak Ibu, saya mau katakan gini, salam Pentakosta. Bapak Ibu kiri kanan lihat saudaranya katakan bakar. Ada yang kaget? Iya, karena api Roh Kudus pasti menyala, amin. Yalah, api Roh Kudus menyala. Saya katakan salam Pentakosta, kita tes dulu sama-sama bilang salam Pentakosta. Ya, lirik kiri kanannya ya Bapak Ibu ya, sekali lagi. Salam Pentakosta. Masih ada yang diam, sekali lagi salam Pentakosta. Bakar. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Biarlah api Injil terus menyala. Amin. Kita serahkan pada Bapak Gembala. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk kesabarannya. Kita memang agak panjang hari ini. Sudah 3 tahun kita tidak membuka mimbar untuk doa khusus. Terima kasih untuk kesabarannya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang membutuhkan konseling atau membutuhkan pertolongan khusus, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian bisa menghubungi saya secara pribadi atau bisa menghubungi via hotline.
Kalau ada doa-doa khusus yang akan atau perlu dipanjatkan, silakan hubungi hotline. Tiap Selasa dan tiap Sabtu kita akan doakan. Kita percaya doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Jadi kalau saudara punya masalah, saudara punya problem, langsung aja, tidak usah sebutkan nama. Saya perlu ini, saya perlu didoakan ini. Tolong tim doa. Kita percaya Tuhan akan tolong kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk lawatanmu di tengah-tengah suasana perayaan Pentakosta ini. Dan biarlah hati kami terus dibakar oleh api Roh Kudus. Sehingga kami boleh kuat, tegar di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Dan sekaligus bisa menjalankan amanat yang Tuhan telah tetapkan di dalam hidup kami. Menjadi saksi. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Berkati mereka di dalam mata usaha dan pencarian mereka. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jika ada di antara mereka yang kekurangan pada hari ini, Tuhan biarlah Engkau menjadi Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kami mendoakan mereka-mereka yang sakit. Tuhan jamah mereka. Dan biarlah mereka boleh mengalami Engkau sebagai Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kami mendoakan anak-anak kami yang sedang studi. Tuhan berkati dengan kesehatan, Tuhan berkati dengan kecerdasan, Tuhan berkati dengan keberhasilan di dalam studi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya biarlah kehidupan kami senantiasa disertai dengan sukacita, damai sejahtera di dalam setiap musim kehidupan yang harus kami lalui. Kini kami akan berpisah satu sama lain, biarlah berkat dan penyertaan-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati